Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang eh, perencanaan instalasi pabrik mengenai manufaktur kopling flange. Next. Sebelum masuk kepada inti materi yang ingin kami presentasikan, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Lexi Andi Pratomo, yang kedua ada saya sendiri, Bayu Satria Hidayat, dan terakhir ada saudara Noval Triandi Saputra. Next. Oke, kita masuk ke pendahuluan, yaitu definisi perencanaan instalasi pabrik. Nah, apa sih perencanaan instalasi pabrik itu? Adalah suatu proses sistematis yang melibatkan pengaturan dan pengorganisasian fasilitas, peralatan, material, tenaga kerja, serta alur proses produksi dalam suatu pabrik dengan tujuan untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas produksi. Lalu dalam konteks pembuatan coupling flange, perencanaan instalasi pabrik mencakup penataan mesin, material, dan tenaga kerja untuk memproduksi komponen ini secara efisien dan tepat waktu. Lalu coupling flange juga adalah komponen mekanis yang digunakan untuk menghubungkan dua poros dalam sistem transmisi daya. Proses pembuatannya melibatkan beberapa tahapan seperti pemotongan bahan baku, pembentukan flange, pengoboran, pengelasan, hingga inspeksi kualitas. Nah, lalu apa sih fungsi perencanaan instalasi pabrik? Nah, perencanaan instalasi pabrik memiliki beberapa fungsi penting, terutama dalam pembuatan coupling flange, yaitu yang pertama, optimasi ruang produksi. Itu memastikan bahwa mesin dan peralatan diatur sedemikian rupa untuk mengurangi waktu perpindahan material serta meningkatkan efisiensi operasional. Lalu yang kedua, ada pengaturan alur kerja. Membuat alur kerja yang efisien dan efektif untuk meminimalkan waktu tunggu dan memaksimalkan output produksi. Yang ketiga, ada peningkatan kualitas produk. Dengan pengaturan yang baik, kualitas produk dapat ditingkatkan karena setiap tahap produksi ini dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan standar. Lalu yang keempat, ada keselamatan dan keamanan kerja atau K3. Dengan tata letak yang baik, resiko kecelakaan kerja dapat dikurangi dan area kerja dapat menjadi lebih aman dan ergonomis. Nah, lalu ada tujuan dari perencanaan instalasi pabrik. Nah, apa sih tujuan dari perencanaan instalasi pabrik? Yaitu dalam proses pembuatan coupling flange meliputi yang pertama itu meningkatkan efisiensi produksi. Nah, dengan perancangan yang matang, proses produksi coupling flange dapat dilakukan dengan lebih cepat dan biaya yang lebih rendah. Lalu yang kedua ada memastikan kualitas produk. Nah, instalasi yang dirancang dengan baik memungkinkan kontrol kualitas yang lebih mudah di setiap tahap produksi sehingga dapat menghasilkan coupling flange yang sesuai dengan spesifikasi. Lalu yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, yaitu termasuk penggunaan mesin, tenaga kerja, dan material secara optimal untuk menghindari kelebihan kapasitas atau kekurangan sumber daya. Nah, dalam proses pembuatan coupling flange, perencanaan instalasi pabrik adalah fondasi penting untuk memastikan bahwa semua tahapan produksi berjalan lancar dari persiapan bahan baku hingga produk jadi siap untuk dikirim kepada pelanggan. Nah, ini salah satu contoh perusahaan rumahan yang bergerak dalam produksi coupling flange, yaitu CV Paleandi Flange Ksatria. Nah, CV Paleandi Flange Ksatria ini adalah sebuah perusahaan rumahan yang bergerak dalam produksi coupling flange berkualitas tinggi untuk berbagai kebutuhan industri. Nah, didirikan dengan semangat inovasi dan komitmen terhadap kualitas. Nah, perusahaan ini telah membuktikan kemampuannya dalam menghadirkan produk yang andal dan tahan lama. Nah, dengan pengalaman yang terus berkembang dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pelanggan, CV Paleandi Flange Ksatria siap menjadi mitra terpercaya dalam mendukung operasional industri melalui penyediaan komponen penting seperti coupling flange. Kombinasi antara teknologi modern dan keahlian lokal membuat produk kami tidak hanya kompetitif di pasar, tetapi juga mampu memenuhi standar kualitas tertinggi.
Baik, Nah, sekarang kami ini dilanjutkan oleh Lexi. Oke, terima kasih Mas Noval. Sekarang saya akan menjelaskan, kan tadi sebelumnya tentang instalasi pabrik. Nah, saya akan menjelaskan alat atau alat yang kita produksi ini, yaitu coupling flange. Nah, definisinya adalah sebuah perangkat dari komponen transmisi yang digunakan untuk menghubungkan poros penggerak dengan poros yang digerakkan, dengan tujuan untuk mentransmisikan tenaga pada mesin, yang pada umumnya kopling digunakan untuk koneksi antar unit poros yang diproduksi secara terpisah. Kopling ini digunakan untuk mentransfer torsi antara poros dengan kemampuan menyesuaikan sedikit misalignment dan mengurangi getaran dalam proses transmisi daya. Nah, selanjutnya yaitu fungsinya. Yang pertama, untuk menyambungkan poros yang secara fisik terpisah seperti sebuah motor dengan generator, dan untuk memisahkan poros ketika perbaikan. Jadi coupling valence ini memang didesain untuk mudah memperbaiki antar transmisi daya poros ke poros. Jadi kalau emang poros nyambung terus kan kita harus memotong ya kalau ini. Kalau banyak coupling valence kan tinggal dicopot gitu. Terus yang kedua, untuk memberikan toleransi atau mengakomodasi fleksibilitas atau keluasan mekanika. Tuh. Yang ketiga, untuk mengurangi transmisi beban kejut dari poros yang satu ke poros yang lain. Yang terakhir, yang keempat, untuk menerima momen beban pertama dari motor penggerak sebelum beban gerak putar tersebut diterima oleh benda kerja yang digerakkan. Oke, bisa lanjut Mas Nopal. Selanjutnya, itu manfaat dan tujuannya. Yang pertama itu manfaat dan tujuannya itu meneruskan daya dan putaran. Fungsinya utama dari coupling flange adalah untuk menyalurkan daya, seperti kita jelaskan dari definisi isinya. Terus yang kedua, menghubungkan komponen mesin. Coupling flange memungkinkan sebagai komponen mesin seperti motor, pompa, gearbox, dan peralatan lainnya untuk dihubungkan dan bekerja secara sinkron. Yang ketiga, yang terakhir, mempermudah perakitan dan perawatan. Seperti yang saya jelaskan tadi di fungsinya. Desain coupling flange yang sederhana memudahkan proses perakitan dan pembongkaran, serta mempercepat waktu perawatan ketika terjadi kerusakan. Itu, boleh lanjut. Nah, selanjutnya, ini adalah gambar dua dimensi dari produk kita, coupling flange yang kita akan buat. Diameter terbesar yaitu 100 mm, diameter kecilnya itu 40 mm, diameter lubangnya itu 22 mm, jumlah lubangnya 20, dan diameter lubang besarnya itu 10, dan diameter kecilnya 5,5 mm. Dan juga sebagian itu 100 mm dan sebagian lagi 40 mm itu setengah 30 mm dan 30 mm. Seperti dan kehalusannya yaitu M6. Jadi berikut adalah gambar dua dimensi dari produk kita. Oke, bisa lanjut. Oke, baik. Kemudian kita masuk mesin yang akan digunakan untuk produksi coupling flange itu sendiri. Yang pertama yaitu ada mesin bubut. Mesin bubut konvensional merupakan mesin yang digunakan untuk membentuk benang kerjanya yang umumnya berbentuk silindris. Dengan prinsip kerja yaitu benda kerja berputar, sedangkan mata pahat dicekam secara diam dengan arah gerak pemakanan memanjang dan melintang. Pada proses pembuatan coupling flange, mesin bubut berfungsi untuk membuat profil luar serta profil dalam silindris pada poros flange, sesuai dengan dimensi ukuran pada gambar kerjanya. Next. Kemudian untuk mesin kedua, yaitu ada drilling mesin atau mesin bor.
Drilling mesin atau mesin bor merupakan sebuah mesin yang digunakan untuk membuat lubang pada suatu benda kerja. Dengan prinsip kerjanya, benda dikecekam secara diam, pahat atau bor bergerak secara berputar untuk melakukan pemakanan. Drilling mesin berfungsi untuk membuat berbagai lubang baut pada flange, yang nantinya baut tersebut digunakan untuk mengikat flange ke komponen lain dengan menggunakan baut atau skrup. Next. Selanjutnya yaitu ada slotting mesin. Slotting mesin adalah alat mesin yang digunakan untuk membuat alur, slot, atau profil tertentu pada benda kerja, terutama dalam pembuatan komponen mesin. Pahat bergerak dalam gerakan linear atau vertical reciprocating motion, atau yang disebut juga dengan gerakan bolak-balik, yang menghasilkan pemotongan pada benda kerja. Slotting mesin memainkan peran penting dalam proses pembuatan coupling flange, yaitu untuk membuat slot atau jalur pasak yang nantinya akan berfungsi sebagai keyway yang menghubungkan antara flange dengan poros. Next. Kemudian selanjutnya ada mesin grinding. Mesin grinding ini merupakan mesin yang digunakan untuk menghaluskan, meningkatkan presisi dan kualitas permukaan benda kerja. Prinsip kerja mesin grinding didasarkan pada proses pemotongan abrasif menggunakan roda gerinda yang berputar dengan kecepatan tinggi. Mesin grinding memiliki peran penting dalam proses pembuatan coupling flange, diantaranya yaitu peningkatan kualitas permukaan, perataan dan penghalusan permukaan, menghilangkan ketidaksempurnaan atau burst, peningkatan akurasi dimensi, serta finishing akhir produk. Next. Kemudian untuk alat selanjutnya yaitu ada las karbit. Las karbit merupakan salah satu jenis alat yang digunakan untuk menghasilkan api dengan suhu tinggi. Dengan prinsip kerja memadukan gas asetilin dan oksigen sebagai bahan bakar untuk menghasilkan api yang bersuhu tinggi, sehingga cocok digunakan sebagai media pemotongan serta heat treatment, khususnya pada material baja atau besi. Dalam proses produksi pembuatan coupling flange, las karbit digunakan untuk melakukan heat treatment untuk memperoleh mikrostruktur yang sesuai atau yang diinginkan. Nah, berikut adalah flowchart atau proses pembuatan coupling flange. Yang pertama yaitu flange dibubut menggunakan mesin bubut. Yang kedua, bisa lanjut oleh Mas Lexi. Oke, baik Mas Bay, terima kasih atas penjelasannya tentang mesin-mesin dari gambar-gambar tersebut. Yang tadi kita sudah dengar yaitu penjelasan mesin bubut, mesin bor, mesin slot, mesin gerinda, dan mesin las karbit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembuatan coupling flange produk kita secara sederhana. Yang pertama itu kita membubut benda kerja kita yang dimensi awalnya itu kan dari silinder apa bisa dibilang tabung dengan diameter 110 dengan panjang 63 mm itu dibubut bubut rata dulu bubut muka dulu sampai 60 sampai panjangnya 60 supaya sesuai dengan gambar kerja kita. Sesudah dibubut muka, lanjut pembubutan rata yang dari 110 hingga menjadi 100 mm. Nah, sesudah pembubutan rata lagi ya dari 100 mencapai 40. Itu tidak semuanya seperti tadi yang dari 110 ke 100. Tapi itu setengahnya aja, 30 mm. Seperti gambar 2 dimensi yang tadi saya jelaskan. Dibubut rata sampai ukuran tersebut. Jika sudah, lanjut ke tahap pengeboran. Pengeboran ini ada 20 lubang. Pertama kita mengebor dengan diameter 5,5 sampai tembus semuanya 20 lubang tersebut. Kemudian dilanjutkan sisi paling luarnya itu dibor diameter semuanya, tapi tidak nembus, tapi hanya setengahnya saja atau 15 mm. Nah,
sudah pengeboran 20 lubang tersebut, lanjut ke mesin slot. Mesin slot ini berfungsi untuk kalau ini nggak pakai mesin slot ya, jadi pun poros yang disambungkan itu tuh muternya gimana, jadi tuh dia tuh nggak coughing flash-nya itu nggak ikut muter. Nah, caranya biar ikut muter itu menggunakan slotnya. Nah, slotnya ini kita harus membuat jalurnya, itu mesin slot ini. Mesin slot ini membuat slot di dalam coupling flange ini, kemudian dari poros asnya ini juga dibuat slotnya juga. Nah, baru disambungkan slotnya yang berbentuk persegi panjang. Dan lanjut untuk mesin gerinda, karena permintaan dari 2 dimensi di sini tersebut adalah N6, jadi kita menggerinda permukaan tersebut semuanya hingga kehalusan N6. Kemudian melanjutkan di kelas karbit. Kelas karbit ini untuk memproses heat treatment dengan target struktur itu adalah binary. Pengerjaan sekitar kurang dari 5 menit. Nah, bisa dilanjut. Sekarang Mas Bay bisa menjelaskan planet kita. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk kepada layout plan ya, atau perencanaan tata letak dari pabrik yang akan dibangun. Yang terlihat pada gambar tersebut ya, susunan dari peletakan mesin, ruang kantor, meja kerja, tools dan lain-lain. Untuk simbol B yaitu berarti mesin bubut ya. Untuk penomoran sendiri itu ya berarti misalkan mesin bubut B1 berarti mesin bubut nomor 1, B2 mesin bubut nomor 2, dan B3 mesin bubut nomor 3. Kemudian untuk D sendiri itu berarti mesin drill atau bor yang jumlah sama seperti mesin bubut, ada 3. Bisa dilihat pada gambar itu ada D1, D2, dan D3. Kemudian masuk pada simbol MK atau meja kerja. Meja kerja juga berjumlah 3. Setelah itu ada simbol T atau tools peralatan. Peralatan juga sama seperti halnya mesin bubut, mesin drill, dan meja kerja, yaitu berjumlah 3. Kemudian ada simbol RK atau ruang kantor. Setelah itu ada GD atau gudang. Selanjutnya ada SR, berarti slotting mesin. Kemudian ada GR, yaitu mesin grinding, dan yang terakhir ada HT atau heat treatment. Baik, dari penjelasan planet ini saya akan menjelaskan harga bahan dan kotornya sebelum kita akan memprosesan secara machining dan pemasaran. Nah, harga dari bahannya saja itu bahannya itu besi S45C atau IC1045 atau baja ST60 yang sering kita dengar. Nah, dalam harganya ini 10 cm saja, atau bisa dibilang 100 ya, 100. Jadi ada yang salah. Jadi sebenarnya harganya itu ini 115.900 harusnya harganya cuma 100 ya, bukan 1 juta, karena saya salah baca, maaf. Ini harusnya 6 cm ya, seperti itu. Dan ini dari definisi harga tersebut. Oke, bisa lanjut. Nah, ini selanjutnya yaitu kapasitas produksi. Nah, kapasitas produksi dari per 1 pieces, atau kita bisa bilangnya 1 ya, membuat satu benda kerja saja ya, satu alat saja, yaitu proses pembuatan itu 51 menit, proses pengeboran 51 menit, pembuatan slot 5 menit, gerinda 10 menit, dan heat treatment 5 menit. Nah, dalam 1 hari kerja
penguasa pengerjaannya adalah dalam satu hari kerja itu kan 8 jam ya. Nah, 8 jam dipotong satu jam untuk istirahat dan berarti 7 jam kerja. 7 jam kerja yaitu 420 menit 20 menit. Nah, dan proses yang paling lama yaitu proses bor dan bubut yaitu 51. Kita bulatkan saja 52, jadi 420 dibagi 52 yaitu 8. Berarti jika mesin bubutnya 1, bornya 1, mesin slotnya 1, gerinda 1, heat treatment-nya 1, itu hasil yang bisa dimaksimalkan yaitu 8 pieces, 8,7. Dan jika bobotnya 3, bornya 3, seperti layout yang sudah dijelaskan Mas Bayu. Nah, itu tinggal dikali 3 aja. Jadi proses maksimal dari perusahaan rumah kita yaitu 24,23 pieces per hari itu. Bisa dilanjut. Oke. Dari semua yang iya yang masalah pertanyaannya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari presentasi kami, isi presentasi kami, cara bicara kami. Mohon maaf. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.